Kita lanjutkan dialog kita pemirsa, saya ingin ke Bang Refli. Ya. Bang Refli, saling klaim kemenangan ini kan karena masih menunggu hasil real count dari KPU yang masih cukup lama begitu Bang Refli, 22 Mei baru keluar hasilnya. Apakah memang sistemnya rekapitulasi suara ini sebegitu lamanya atau memangnya bisa dipercepat sebenarnya? Ya, ini masalahnya politik alokasi waktu ya. Ketika misalnya KPU membuat peraturan di KPU mengenai tahapan, itu kan sudah ditentukan tahapan-tahapan rekapitulasi nasional, rekapitulasi provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan. Nah, kenapa menjadi lama 30 hari lebih? Karena memang harus selesai semuanya. Nah, orang kan lupa bahwa ini kan tidak hanya pemilihan presiden, ada juga pemilihan DPR RI, DPD, kemudian DPRD kabupaten kota, dan provinsi dan kabupaten kota. Ini saya malah melihat nanti justru pasar gelap dan pasar bebasnya di pemilihan DPRD, DPD, dan DPR ini. Jual beli suara begitu ya, di karena kan kita tahu pileknya? ini kan sistem proporsional terbuka. Kalau antar partai politik ya dengan pengawalan tertentu barangkali tidak banyak berubah. Walaupun sebenarnya untuk partai-partai kecil, yang partai-partai yang ya tidak signifikan lagi memperoleh kursi, bisa jadi kemudian ada pergeseran-pergeseran sedikit. Tapi yang paling bahaya itu adalah internal partai politik itu sendiri. Misalnya di dapil tertentu, partai X mendapatkan 1 kursi, sementara calegnya ada 10 misalnya. Ya kan akan rebutan siapa yang kemudian akan memperoleh kursi tersebut. Dengan sistem proporsional terbuka ini kan yang mendapatkan suara terbanyak. Lebih 1 suara saja itu kan akan menentukan. Nah biasanya ya siapa yang punya pengaruh kepada jenjang penghitungan suara ini yang barangkali akan kemudian potensi untuk membuat kecurangan. Bisa saja dia mengambil begini teorinya. Dia ambil suara itu dari calon-calon yang sudah tidak ada pengaruhnya lagi, atau dia ambil suara yang orang tidak mencoblos calon, cuma mencoblos partai politik misalnya. Sementara atau kita jaga suara kita tetap, tapi orang lain nambah, sama juga. Makanya menurut saya ya, memang pemilu di Indonesia ini pertarungan yang sesungguhnya justru ketika setelah pencoblosan. Tetapi untuk sekali lagi untuk presiden dan wakil presiden, karena semua mata menuju ke sana, saya kira sudah sulit untuk kemudian ada miss yang terlalu lebar dalam penghitungan suara. Ya. Kalau untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, untuk partai pun menurut saya miss yang terlalu lebar pun juga tidak. Tapi untuk perorangan DPD, untuk perseorangan anggota DPR dan DPRD provinsi kabupaten kota, wah ini saya katakan pasar bebas, pasar gelap, dan saya kira jual beli suara dan kemudian mempengaruhi penghitungan suara dan lain sebagainya, melibatkan juga pengawas pemilu, jangan-jangan penegak hukum dan lain sebagainya, itu akan terjadi. Baik. Trust me kalau untuk itu. Saya ingin ke bagaimana begitu caranya mengawal agar tidak terjadi jual beli suara, kecurangan yang seperti disebutkan oleh Mas Refli tadi. Ya itu kan potensi-potensi kecurangan yang kemungkinan terjadi karena kita nggak bisa jamin juga ya integritas penyelenggara pemilu yang ada di bawah ya. Penyelenggara pemilu yang ada di kecamatan, penyelenggara pemilu yang ada di kabupaten. Mungkin penyelenggara pemilu di tingkat pusat itu bisa terjamin integritasnya. Tapi pada tingkat bawah itu kan tidak ada yang bisa menjamin. Nah tetapi kan kita juga tidak perlu terlalu pesimis melihat kemungkinan-kemungkinan terburuk seperti itu ya. Karena kalau sepengetahuan kami ya pengawalan terhadap berbagai macam proses penghitungan dan rekapitulasi itu cukup ketat ya. Misalnya ya yang bukti yang paling ditunggu-tunggu dan paling menjadi bahan bukti bagi siapapun yang berperkara itu kan C1. Nah C1 itu semua saksi ada di situ, saksi partai ada di situ ya. Bahkan di beberapa tempat kami itu mendapatkan untuk saksi di luar itu semua tim sukses caleg-caleg itu ada semua di luar itu foto-foto hasil C1-nya itu ya. Jadi kalau di dalam ada 20 orang saksi, di luar TPS itu bisa sampai dengan 20 orang juga. Gitu. Jadi untuk meminimalisir kecurangan itu ya. Baik, ini Bang Andre sudah di sini, silakan Bang Andre bergabung sama kita. Sebenarnya kalau TPS saya tidak ragu. Yang namanya hasil TPS itu kan hasil yang dipantau oleh semua orang. Tapi begitu suara itu bergerak ke PPK, kita bicara pilek, bicara pilpres.
bergerak ke PPK, KPU kabupaten kota. Nah, disitulah pasar bebasnya. Terutama tadi distribusi caleg perseorangan itu. Karena kalau sudah misalnya ya perintah partai politik ini harus menangkan A misalnya, yang lain minggir dulu, itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Baik. Karena gini, misalnya ada orang-orang tertentu yang memang terahnya kan tinggi. Dia kalau kalah sama teman satu partainya kan pasti malu. Nggak mungkin dia dikalahkan ya. Dia biasa akan disumbang, disokong suara kan nomor 1. Baik. Itu rahasia. Saya ingin ke Bang Andre. Bang Lukman, 2014 kan bos ini yang ngatur undang-undang baru, Bang. Bahwa sekarang itu ada saksi di KPU dan juga dari PPS dan juga saksi Bawaslu. C1 itu, Bang, yang punya Bawaslu dan KPU itu 2 jam setelah TPS tutup. Mereka harus kirim langsung. Jadi tidak akan ada lagi dan sangat sulit ya merubah suara pileg itu di kecamatan. Kalau dulu memang 2014 ke bawah itu di kelurahan, di kecamatan, mainnya di situ. Sehingga suara itu bergeser pindah ke KPU. Kota kabupaten itu lama karena transaksinya di situ. Nah, sekarang Bawaslu saja sudah punya C1 sendiri, dia punya saksi Bawaslu sendiri, dan itu ada di websitenya Bawaslu, ada websitenya di KPU, jelas C1-nya. Jadi caleg-caleg yang tidak punya saksi saja dia bisa download, ketahuan. Jadi tidak mafia untuk misalnya di Gerindra suara burung digeser ke sini, itu sudah. Jadi sudah diminimalisir ya potensi itu kecurangannya. Sudah diminimalisir oleh Bang Lukman Edi juga sebagai Komisi 2 yang mikir. Tapi memang benar potensi kecurangan itu bisa terjadi di kecamatan ketika rekap. Karena begini, dulu ada rekap di tingkat desa, sekarang itu dihapus. Nah, coba bayangkan misalnya di kecamatan itu TPS-nya ada 3.000 TPS misalnya satu kecamatan. Bagaimana cara merekapnya itu? Ya, bisa sampai 2 hari 2 malam itu melakukan rekap. Apalagi pileg kan, kalau pileg ini kan banyak sekali. Dan gini, calonnya. Variatif, bukan calonnya, variatif. Mudah soal, seolah-olah teknologi kita ini canggih semua. Jadi hasil upload C1 yang kira-kira berapa juta itu kira-kira gampang gitu. Nggak gampang. Orang kita misalnya ya, yang namanya C1, kemudian di-scan kan, di-upload ke internet, itu orang ngupload semua itu bisa down itu internet. Bang Andre tadi sudah mengatakan apalagi potensi. Satu lagi. Apalagi kita ingin titik-titik tertentu. Ya, misalnya yang komplain itu banyak betul itu. Mati KPU-nya juga mati, Bawaslu-nya juga mati, MK-nya juga kalau tewas. saya mengantisipasi ya, ini real kondisi saya. Kalau saya mengantisipasi bahwa saya mempersiapkan struktur saksi di seluruh TPS. Sehingga waktu selesai kan perhitungan DPR RI ya, itu kalau nggak salah jam 5 kita selesai, Bang. Di jam 5 sore kemarin ya. Jadi tanggal 17 itu jam 3-an kan selesai presiden nih. Oh, kita jam itu 4 subuh baru selesai. Ini seluruh itu bayar DPRD. saksi sendiri, Bang Andre. Itu DPRD Kota Kabupaten, Bang. Ini saya bicara DPR RI ini. Bayar saksi sendiri? Enggak, saksi partai. Saksi partai. Kami Partai Gerindra mempunyai saksi 2 per TPS. Ada saksi Pilpres, ada saksi partai yang dibiayai oleh kami gotong royong. Ada partai memodali sebagian, sisanya kami caleg DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota Kabupaten, gotong royong. Pokoknya uang saksinya cukup gitu. Dengan kebersamaan kita gotong royong. Nah, dari situ saksi-saksi itu dikoordinir. Nah, biasanya, tapi saya melihat ya, WA yang saya terima maupun email yang saya terima itu bukan hanya dari saksi ya, dan yang masuk ke tim tabulasi, tapi juga relawan. Masyarakat, Bang, di kampung ini abang menang di TPS saya. Ya, saya tinggal forward saja ke tim saya untuk input. Jadi saya tertolong bahwa masyarakat sekarang, Mbak Uci, sudah berbeda dengan 2004. Ada masyarakat monitor dari masyarakat juga masyarakat begitu ya? aktif. Dia foto C1-nya, papannya itu juga difoto semua. Luar biasa. Kalau ada monitor dari masyarakat, kemudian juga tadi Bang Andre mengatakan sudah diminimalisir potensi-potensi kecurangan. Mengapa pihak Prabowo Sandi masih merasa ada kecurangan yang merugikan pihak kami? Good question. Good question. Begini, Pileg dan Pilpres itu berbeda. Ya, Pileg itu semua orang Pilpresnya terlibat. curang, pilegnya aman katanya. Oh, gitu. Katanya iya. Enggak, beda, Bang. Beda, ini suasana beda ya. Pilpres dan Pileg. Yang kita lawan ini kan Pak Jokowi bukan hanya sebagai calon presiden didukung oleh Bang Lukman Edi.
Kami merasakan luar biasa. Ini dapil saya Sumatera Barat. Yang saya rasakan tuh bukan Jokowi Widodo didukung oleh PKB, Golkar, dan partai-partai lain atau PDIP. Yang saya rasakan Pak Jokowi Widodo ini sebagai capres petahana didukung oleh seluruh instrumen negara. Ini saya rasakan perlawanan kepala daerah. Tapi alhamdulillah kepala 12 Kalau kepala daerah di boleh. Sumatera Barat itu gerbong kosong ternyata. Kepala Tidak daerah boleh diikuti oleh rakyat. dukung, nggak Lalu melanggar undang-undang. ada dugaan-dugaan bahwa mohon maaf ya oknum kepolisian bermaksud. Wah, kalau ini laporkan. Bang, Jangan sembarang klaim. ini laporan dari lapangan. Bang, Kalau ada aparat sebentar, yang Bang. terlibat, kami laporkan. Bang, kita capek ngelaporin, Bang. Kamu bayangin ya. Gimana Bang, Anda? gimana nggak capek? Nggak percaya penegakan hukum Bukan nggak namanya. percaya, kami sudah laporkan berbagai kasus. Bahkan ini kasus saya pribadi. Saya melaporkan persekusi terhadap saya. Ya, Panwascam Damas ke Sungai Rumbai sudah bilang ini pelanggaran pasal 491. Informasi yang saya dapatkan Bawaslu Damas Raya sudah mewawancari saksi-saksi ahli. Pelanggaran 491. Bawaslu sendiri pun merekomendasikan. Tapi Sentra Gakumdu yang ada jaksa dan polisi sampai sekarang belum berani memutuskan. Saya juga bingung. 491 itu apa? 491 itu Bang menghalang-halangi kampanye. Jadi saya kampanye Bang pakai STTP, lagi kampanye Bang Refli ada orang preman 20 orang berbaju Jokowi Ma'ruf menghalang-halangi kampanye saya, memaki dan mengusir saya. Ternyata Bang di daerah situ saya caleg tertinggi suara di Kabupaten Damas Raya, bahkan di Sungai Rumbai itu. Yang tempat mempersekusi saya yang katanya kampung bupati saya juga menang. Bahkan katanya bupati PDIP dia menang hampir 70%. Laporkan. Faktanya Prabowo menang 70% di sana. Jadi intinya saya udah laporkan Bang, belum jalan. Bahkan nih kasus saya, baliho saya dirusak. Saya laporkan ke Polres Damas Raya. Melaporkan saja saya gontok-gontokan di kantor polisi. Baik. 1,5 jam saya ngontok-ngontok baru diterima laporan saya. Ya salah dong Sampai lapor ke sekarang kantor polisi. laporannya nggak selesai. Ini ada 2 Bawaslu saya laporkan. Jadi gini Bang, kita laporkan, tapi ya itulah nasib oposisi. Ya Bang Lukman sih enak laporkan kayak Pak Jokowi, laporkan saja di debat pertama ke polisi kita laporkan nggak ada yang jalan, nggak ada yang jalan. Coba saya kata di BPN laporkan berkali-kali ini ada satu pun nggak ada yang jalan laporan BPN. Jadi Bang, kalau pidato laporkan saja, itu gampang Bang. Tapi kalau Fakta laporannya nggak ada sama jalan, KPU gitu loh. percaya, kalau sama KPU percaya nggak? Loh, kita harus Kalau laporannya ditolak itu berarti bukti kurang. Bang, Kan gitu laporan saya aja. nggak ditolak. Iya. Bang, laporan kita cukup, nggak jalan. Tapi kalau sama KPU percaya nggak? Loh, KPU adalah lembaga yang harus kita hormati. Nah, kalau misalnya suatu saat, kan kita punya real count. Sekarang sudah 60%. Ya, di pidato Pak Prabowo tadi sore kan, Pak KPU juga lagi kumpulkan. Kita tunggu saja, Mbak. Baik. Nanti C1 kami komplit, C1-nya TKN komplit, C1-nya KPU komplit, kita tes saja. Dre, Kalau memang kalau Bawaslu itu merasa benar terhadap laporan Andre, dia bisa pakai pasal pelanggaran. nah, ini abang salah nih. Sentra Iya kan? Gakumdu Loh, kalau bilang Sentra Gakumdu, Bang, kalau Sentra pidana, Bang, kalau ini ada pidana pemilu baru dia. Ini pidana pemilu. Ya, tapi kalau misalnya Bawaslu boleh eksekusi langsung kok. 491 itu pidana pemilu. Lah, Dan iya. hukumannya Nah, sekarang 1 tahun penjara. administrasinya kena 1 tahun penjara, Laporan 12 itu. bulan, 12 juta. Administrasinya kena nggak? Loh, sekarang pidana pemilu, Bang. Jadi intinya, Bang. Kan ada 2, ada Bang. pidana pemilu, ada Saya kasih contoh nih. administrasi. Nih, kami melaporkan. Nih, Gerindra Sumatera Barat melaporkan namanya Bupati Pesisir Selatan. Baik, Hendra Joni pendukung Jokowi. Dia deklarasi dukung Jokowi dengan baju seragam lengkap. Baik. Lengkap perangkat pangkatnya dan dia habis tugas negara. Baik. Tiba-tiba sebentar, sore dia deklarasi dukung Pak Jokowi. Bawaslu merekomendasi ini hukum, masuk Sentra Gakumdu yang ada jaksa sama polisi. Baik. Masuk angin. Mana ada? Masuk Mana ada angin. di Sentra Gakumdu seperti Loh. Baik, ini? kita harus Ini jeda yang dulu. namanya framing. Enggak Karena framing. kasus-kasus Ini fakta, seperti itu gitu loh, Bang. tidak ke Sentra Dari Gakumdu. saya Saya Harus tahu, ke- Pak. ke Bawaslu Bawa begitu itu ya. ke Bawaslu. Baik, udah. Bapak. Bawaslu Kita berrekomendasi. harus jeda dulu. menyurati atasannya, Nanti kita menyurati akan gubernur, menyurati ini menteri dalam lanjutkan negeri lagi usai untuk jeda tetap memberi bersama kami peringatan. pemirsa di Ini Spesial yang Report. keliru. Sentra Gakumdu Jadi memang